Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami, yaitu jenis paragraf dan pengembangan paragraf. Saya Waudin Rahmadewani Putri akan menjelaskan tentang jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topiknya. Paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan informasi dengan gagasan utama sebagai acuannya. Kemudian berdasarkan posisi kalimat topiknya, paragraf dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, paragraf ineratif, dan paragraf menyebar. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal paragraf. Jenis paragraf ini biasanya merupakan pernyataan bersifat umum dan dilengkapi penjelasan-penjelasan khusus. Kemudian paragraf induktif merupakan jenis paragraf yang ditandai dengan posisi kalimat topik terletak di akhir paragraf. Kemudian paragraf deduktif-induktif. Paragraf jenis ini memiliki 2 kalimat topik, yaitu terletak di awal dan akhir paragraf. Kemudian penggunaan paragraf ini biasanya terdapat pada paragraf yang banyak dan rumit sehingga diperlukan penegasan kembali pada kalimat topik di akhir paragraf. Kemudian paragraf ineratif. Paragraf ini merupakan paragraf yang kalimat topiknya terletak di tengah paragraf. Kemudian ada paragraf menyebar. Disebut juga paragraf tanpa kalimat utama karena kalimat utama atau kalimat topik jenis ini tidak jelas letaknya, seperti tidak memiliki kalimat utama, tetapi kalimat topiknya tersirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Husnul Khotimah akan menjelaskan mengenai pengembangan paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau cara pengungkapan. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya bergantung pada tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda pula. Contohnya, jika komunikasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi secara objektif tanpa bermaksud memengaruhi atau mengajak, gagasan itu juga disampaikan dengan corak eksposisi. Suatu gagasan yang disampaikan dengan maksud untuk meyakinkan orang lain tidak mungkin diungkapkan dengan corak deskripsi. Penulis tentu akan memilih gaya pengungkapan yang paling sesuai, yaitu argumentasi. Gaya atau corak ekspresi meliputi narasi, deskripsi, eksposisi, dan persuasi. Paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan, atau pengalaman hidup berdasarkan pengembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Paragraf narasi berdasarkan tujuannya dapat dibedakan atas narasi ekspositoris, artistik, dan sugestif. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan atau impresi indera. Yang ketiga ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi paling lazim dibuat dengan menggunakan pengembangan definisi. Yang keempat ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Paragraf argumentasi dapat dikembangkan dengan pola sebab akibat, yakni menyampaikan terlebih dahulu sebab-sebabnya dan diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Dalam penggunaannya, pola sebab akibat dapat disajikan menjadi akibat sebab, yaitu menyampaikan terlebih dahulu akibatnya, kemudian dicari sebab-sebabnya. Kata penghubung antar kalimat yang dapat digunakan dalam paragraf ini antara lain oleh karena itu, dengan demikian, dan oleh sebab itu. Yang kelima adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan.
bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairullah Ahmid. Jadi saya hari ini akan mempresentasikan tentang paragraf berdasarkan urutan. Pada umumnya paragraf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama paragraf pembuka, yang kedua paragraf isi, dan ketiga itu paragraf penutup. Yang pertama paragraf pembuka atau pengantar. Jadi paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Jadi paragraf ini mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Ada beberapa fungsi paragraf pengantar, diantaranya yang pertama yaitu menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah. Yang kedua, menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang dan pentingnya pemecahan masalah. Yang ketiga itu menyatakan tesis, yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas. Dan yang keempat itu menyatakan pendirian atau pernyataan maksud sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai pada akhir karangan. Yang kedua ada paragraf isi. Jadi paragraf isi ini inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf ini isi inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Jadi ada beberapa fungsi paragraf isi. Yang pertama itu menguraikan, mendeskripsikan, membandingkan, menghubungkan, menjelaskan atau menerangkan pokok pikiran. Yang kedua, menolak atau mendukung konsep yang berupa alasan, argumentasi. Yang ketiga itu ada paragraf penutup. Jadi paragraf penutup ini merupakan simpulan dari pokok pikiran dalam paragraf isi. Jadi tujuannya itu penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Jadi secara umum fungsi paragraf penutup ini pertama adalah menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. Yang kedua, mengingatkan atau menegaskan kembali pada pembaca dan pentingnya pokok pembahasan. Yang ketiga, berupaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru. Yang keempat, menyajikan kesimpulan. Sekian, terima kasih presentasi saya. Pengembangan secara ilmiah. Paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan waktu bersifat kronologis. Kalimat yang mengungkapkan waktu peristiwa terjadinya. Paragraf yang dikembangkan dengan cara ini tidak dijumpai adanya kalimat utama atau kalimat topik. Biasanya digunakan pada paragraf naratif dan prosedural. Contohnya, pada kalimatnya, seluruh aktivitas penelitian akan diselesaikan dalam tahun 2012. Untuk paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan ruang, tempat membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya. Contohnya, fasilitas produksi pabrik itu berada pada lokasi yang strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Purnama Ayu Mulyana, perwakilan dari kelompok 4 Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan paragraf deduktif, deduksi, dan induksi. Yang pertama, paragraf deduksi. Paragraf deduksi adalah paragraf yang kalimat topik dikembangkan dengan pemaparan ataupun deskripsi menjadi bagian-bagian kecil sehingga pengertian kalimat topik yang bersifat umum menjadi jelas. Yang kedua, ada paragraf induksi. Paragraf induksi adalah paragraf yang dimulai dengan penjelasan bagian-bagian konkret atau khusus yang dituangkan dalam beberapa kalimat pengembangan. Paragraf induksi ini dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas dan dilanjutkan dengan kalimat utama atau kalimat topik. Atau dengan kata lain, paragraf ini dimulai dengan pemaparan hal-hal yang bersifat khusus dan diikuti dengan hal yang bersifat umum.
Oleh karena itu, pola pengembangan paragraf induksi ini dapat disebut pola pengembangan khusus umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugril Madi. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang paragraf analogi. Paragraf analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal umum dengan hal yang belum dikenal. Analogi ini berguna untuk menjelaskan hal yang kurang dikenal itu. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Pengembangan paragraf dengan menganalogikan sesuatu dengan benda yang sudah diketahui oleh umum dapat mempermudah pembaca membayangkan objek yang dilukiskan itu. Penganalogian itu dapat membantu menanamkan kesan terhadap tokoh yang dilukiskan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Nisa akan menjelaskan tentang pengertian paragraf klasifikasi dan paragraf definisi. Sebelumnya, apa sih paragraf klasifikasi itu? Dalam KBBI dijelaskan bahwa pengertian paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya memiliki satu gagasan utama dan dimulai dengan alinea baru. Telah dibahas sebelumnya bahwa paragraf dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kontennya. Salah satunya adalah paragraf ekspositori. Paragraf ekspositori merupakan paragraf yang isinya menjelaskan atau memaparkan informasi yang jelas pada pembaca. Metode penyampaian informasi ini dapat dilakukan dengan cara menggolongkan, mengelompokkan, atau membagi suatu hal yang menjadi inti informasi. Paragraf yang membentuk dengan metode ilmiah yang disebut dengan paragraf klasifikasi. Jadi dapat disimpulkan paragraf klasifikasi adalah paragraf yang berfungsi menjelaskan suatu informasi kepada pembaca dengan cara mengelompokkannya berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Adapun ciri-ciri paragraf klasifikasi adalah sebagai berikut. Ada kata seperti digolongkan, dibagi, dibedakan, dikelompokkan, dan kata lain yang sejenis. Biasanya kata ini dapat ditemukan pada awal atau menjadi gagasan utama paragraf tersebut. Paragraf klasifikasi bersifat informatif. Karena bersifat informatif, kalimat dalam paragraf klasifikasi berupa kalimat fakta. Lanjut untuk pengembangan komparatif dan kontrastif. Sebuah paragraf dalam karangan ilmiah juga dapat dikembangkan dengan cara diperbandingkan dimensi-dimensinya. Kesamaannya itu bisa cirinya, karakter-karakternya, tujuannya, bentuknya, dan seluruhnya. Contohnya, pada pemerintah telah menyediakan listrik dengan tarif yang murah. Berbeda dengan Petromax, meskipun sama-sama membutuhkan bahan bakar, tetapi energi yang dihasilkan Petromax sangat kecil dibandingkan dengan listrik biasa. Selanjutnya ada pengembangan sebab akibat. Perkembangan sebuah alinea dapat dinyatakan dengan menggunakan sebab akibat sebagai dasar. Sebab bisa bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai rincian pengembangannya. Tetapi dapat juga terbalik. Dalam pola ini, sebab berfungsi sebagai gagasan utama atau pikiran utama, sedangkan akibat sebagai rincian pengembangannya. Namun, susunan tersebut bisa juga terbalik. Akibat dapat berperan sebagai gagasan utama, sedangkan sebab menjadi rincian perkembangannya. Paragraf berikut adalah contoh dari paragraf yang mengandung pola sebab akibat. Penanda sebab akibat antara lain sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan akibatnya.
Pengembangan paragraf dengan sebab akibat lazim digunakan dalam karangan ilmiah antara lain untuk 1. Mengemukakan alasan yang logis, 2. Mendeskripsikan suatu proses, 3. Menerangkan mengapa sesuatu itu terjadi demikian, dan 4. Memprediksi runtutan peristiwa yang akan terjadi. Selanjutnya ada paragraf sebab akibat. Olah pengembangan paragraf sebab akibat adalah paragraf yang kalimat topik dikembangkan dengan memberikan sebab atau akibat dari pernyataan pada kalimat topik. Sekian penjelasan dari saya. Salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klimaks, ide pokoknya dirinci menjadi beberapa gagasan bawahan. Gagasan bawahan itu disusun sedemikian rupa dengan cara menempatkan gagasan yang dianggap kurang tinggi kepentingannya pada bagian awal, gagasan berikutnya yang lebih tinggi kepentingannya, dan diakhiri dengan gagasan yang paling tinggi kepentingannya. Variasi dari klimaks ialah antiklimaks. Gagasan yang paling tinggi kepentingannya ditempatkan di bagian awal, kemudian diikuti dengan gagasan lebih rendah kepentingannya, dan kemudian diakhiri dengan gagasan yang paling rendah kepentingannya. Kemudian ada paragraf definisi. Untuk memberi penjelasan kepada sesuatu harus berupa kalimat-kalimat atau beberapa paragraf. Penulis dapat mengemukakan hal yang berupa definisi formal, definisi dengan contoh dan keterangan yang lain, bersifat menjelaskan arti dari suatu kata. Paragraf ini adalah contoh dari paragraf yang mengandung pola definisi luas. Contohnya ada banyak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.